Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hikmah dari Fakultas Teknologi and Sains Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas 1, yaitu tugas 1 analisis dan visualisasi data. Di tugas 1 kali ini kita disuruh untuk mengunduh soal tugas yang terlampir, dan saya sudah mengunduhnya. Kita lihat soalnya. Tugas 1 analisis dan visual data. Yang nomor 1 ini berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Dari nomor 1 yaitu kecepatan 4 km per jam, 24 km per jam, sampai nomor 50 yaitu nomor 50 25 kecepatan km per jam, dan jaraknya 85. Dan di sini diperintahkan untuk gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Software R. Jawaban harus melampirkan hasil dari kerja di R. Yang A yaitu hitunglah rata-rata kecepatan mobil 10. B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil 10. C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil 10. Hasilnya 10. Jadi 30 di sini maksimal skornya. Terus yang kedua, berdasarkan tabel pada nomor 1, digunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Yang A, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. D, interpretasi histogram yang diperoleh. Yang nomor 3 itu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Langsung saja di sini saya menggunakan RStudio. Kita buka aplikasinya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang pertama kita hitung rata-rata kecepatan mobil dari nomor 1 sampai 50 rata-ratanya. Saya sudah mengopi di sini dari nomor 1 sampai nomor 50 ini. Kita tinggal copy saja. Kita paste, kita enter. Terus lalu kita bagi dua gini aja. Lalu kita rata-rata kecepatan mobil, yaitu dengan perintah main kecepatan, enter. Nah, berarti yang nomor A itu kecepatan mobil rata-rata 17,5 km per jam. Terus soal yang kedua itu rata-rata jarak yang ditempuh mobil, yaitu kita masukkan perintah main jarak. Lalu kita enter. Jadi rata-rata yang B ini dari 1 sampai 50 ini rata-ratanya itu jaraknya 42,28 meter. Terus yang C ini standar deviasi data jarak yang ditempuh, yaitu dengan perintah standar SD, standar deviasi jarak. Lalu kita enter. Lalu standarnya yaitu 24,76505 standar deviasinya. Kurang lebih untuk nomor 1 seperti ini. Lanjut ke nomor 2, scatter plot dan data kecepatan dan jarak.
Itu kita hitung yang A, scatter plot dari data kecepatan data dan jarak. Kita masukkan terlebih dahulu kecepatannya sesuai yang tadi. Kita enter. Terus kita masukkan scatter plot dari data kecepatan dan jarak, itu dengan perintah yaitu plot kecepatan, koma jarak, enter. Terus kita masukkan mainnya, itu memberikan judul grafiknya di sini. Kita masukkan untuk memberikan judul grafik, yaitu sama dengan scatter plot kecepatan versus jarak. Terus yang kedua, setelah memberi judul, kita buat label pada sumbu X, yaitu dengan perintah xlab kecepatan. Kita perbesar aja, kecepatan kilometer per jam. Lalu sekarang kita berikan label pada sumbu Y, yaitu dengan ylab jarak per meter. Sekarang yaitu kita berikan titik warna titik, yaitu kita bebas mewarnainya dengan perintah color maksudnya kita berikan warna blue seperti ini, lalu koma, enter. Lalu kita berikan bentuk titik solidnya nanti, yaitu lingkaran penuh dengan perintah yaitu kasih 17 atau 19 bentuknya, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini hasil yang sudah di perintah yang ketik, dan ini judulnya mainnya, terus ini xlab sama ylab-nya, terus warnanya jadi blue, terus PCH-nya kurang lebih ukuran 19 seperti ini. Terus sekarang soalnya yaitu interpretasi scatter plot yang diperoleh kurang lebih seperti itu. Terus lanjut ke yang histogram untuk data kecepatan mobil. Kita sekarang dimintakan untuk buat histogram. AB sudah terjawab. Ini yang A perintahnya, dan ini hasil. Terus sekarang histogram. Kita buat histogram untuk data kecepatan mobil, yaitu kita berikan nama dulu, histogram untuk kecepatan mobil, yaitu dengan perintah his kecepatan. Lalu kita masukkan mainnya, yaitu judul historinya, main, judulnya yaitu histogram kecepatan mobil. Lalu sama seperti tadi yang scatter plot, yaitu kita masukkan sumbu X dan sumbu Y nya, yaitu dengan perintah xlab kecepatan kilometer per jam. Lalu kita sumbu Y nya dengan perintah xlab, berikan di sini frekuensi
Lalu di sini kita berikan perintah break, membagi histori menjadi 10 interval. Breaks. Sedangkan Y-lab ini sumbu Y-nya itu yaitu warna batang histori dan hijau terang. Saya akan berikan itu kasih warna aja, color. Saya berikan warna light green. Light green seperti ini. Lalu kita break. Membagi histori menjadi 10 interval nantinya. Lalu kita kurang lebih seperti ini perintahnya, lalu kita enter. Dan untuk hasilnya seperti ini, histori hasilnya bisa di sampingnya ini, di sampingnya perintah, kurang lebih seperti ini. Hasil interpretasi yang diperoleh kurang lebih histogramnya seperti ini. Jadi histori kecepatan menunjukkan di sini menunjukkan distribusi frekuensi dari data kecepatan mobil. Interpretasi yaitu sebagian besar kecepatan mobil berada pada rentan 10 sampai 20 km per jam. Terus ada distribusi yang cukup merata dalam rentang ini. Puncak frekuensi terjadi pada kecepatan sekitar 14 sampai 17. Terdapat satu yaitu yang sangat mencolok yaitu 114 di sini. Kurang lebih seperti ini. Dan sekarang lanjut ke soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80. Rata-rata. Sekarang lanjut ke nomor 3 yaitu Thomas memperoleh nilai 80 ketika dengan rata-rata 75 dengan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 standar. Seperti ini berarti kita buat nomor 2 sudah terjawab. Sekarang lanjut nomor 3 yaitu data ujian matematika. Data ujian matematika yaitu dalam perintah rata MTK 75 enter. Terus standar deviasinya matematikanya yaitu 10 enter. Lalu sekarang kita membuat data ujian bahasa Inggris sesuai yang di soal. Bahasa Inggris 70 dan deviasinya 8. Berarti kita buat di sini data ujian bahasa Inggris. Lalu kita masukkan yaitu rata singkat Bing yaitu 70 tadi. Terus kita enter. Terus kita masukkan standar deviasinya Bing itu 8. Kita enter. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk mencari hitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika yaitu koefisien keragaman berapa persen, enter. Lalu yaitu dengan perintah CV MTK, terus di sini buka kurung SD ini yang matematika, terus per rata matematika lalu kita kalikan 100. Ini merupakan perintah untuk menghitung koefisien keragaman matematika standar. Sedangkan yang lain ini rata Bing 70 ini yaitu menyalin nilai rata-rata ujian bahasa Inggris. Sama juga yang ini menyalin ujian rata-rata
matematika. Sedangkan yang ini merupakan menyimpan nilai standar deviasi. Sama juga ini menyimpan juga yang 8. Dan kita sekarang koefisienkan yaitu dengan kali 100. Lalu kita enter. Untuk yang matematika kita enter. Terus kita lanjut ke CV untuk koefisiennya, untuk menghitung koefisiennya bingung bahasa Inggris. SD bahasa Inggris per rata bahasa Inggris kali 100. Lalu kita enter. Udah menghitung, udah kita visualkan. Lalu kita untuk menampilkan hasilnya yaitu kita masukkan perintah hasil dari koefisien keragaman matematika, yaitu dengan perintah chat. Terus kita berikan nama yaitu koefisien keragaman ujian matematika, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan round. CV matematika, %2. Lalu kita enter. Dan koefisien keragaman ujian matematika itu adalah 13,33%. Terus untuk menghitung menampilkan hasil koefisiennya bahasa Inggris yaitu kita masukkan perintah, kita ubah di sini bahasa Inggris. Terus kita ubah juga di sini lalu kita enter. Sedangkan koefisien keragaman ujian bahasa Inggris yaitu 11,43%. Kurang lebih seperti ini. Dan perintah ini yaitu untuk menampilkan hasil, sedangkan round CV matematika untuk menampilkan hasil koefisiennya, dan hasil CV yang matematika dan dibulatkan menjadi 2 desimal. Sama juga yang matematika menjadi 2 desimal ya, persen 2 desimal. Kurang lebih seperti ini hasil dari tugas 1. Sudah terjawab semuanya. Dari tugas 1 yaitu analisis dan visual data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.